Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Arenitami dari kelas IF 18D, Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan membahas materi tentang memori dalam mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Yang pertama adalah pengertian memori. Apa itu memori? Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap. Di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Jenis-jenis memori fisik atau internal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data juga akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua adalah ROM atau Read-Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut BIOS atau Basic Input atau Output System atau juga bisa disebut ROM BIOS. Yang ketiga adalah SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan RAM yang perlu disegarkan secara periodik, kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya, SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan dengan RAM. Yang keempat adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM atau Static Random Access Memory. Yang kelima adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis RAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam adalah CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Yang ketujuh adalah DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu 00 MHz atau PC 100 dan 133 MHz atau PC 133 DIMM 168 PIN.
Yang kedelapan adalah cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Selanjutnya adalah fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah 1. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya adalah karakteristik memori. Karakteristik memori terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU yang bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua adalah kapasitas memori. Biasanya, kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga adalah satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang keempat adalah metode akses memori. Metode akses memori terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Sangat beragamnya waktu akses record. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua adalah direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis, tetapi setiap record dan blok memiliki alamat yang unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya, contoh dari direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga adalah random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Yang keempat adalah associative access. Setiap port dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contoh dari associative access adalah memory cache. Yang kelima adalah kinerja memori. Kinerja memori terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis atau write and write. Yang kedua adalah waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif.
Yang ketiga adalah laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Yang keenam adalah jenis fisik memori. Adapun jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau FLSI atau Very Large Scale Integration. Yang ketujuh adalah karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatil yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Jadi, memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Yang kedelapan adalah organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan Word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat, disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar, dan disusun dari harga tiap bit memorinya dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Dan yang terakhir adalah cara kerja memori. Bagaimana cara kerja memori? Alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Ketika komputer dihidupkan, beban BIOS Basic Input Output System dari ROM atau Read-Only Memory dan controller memori memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan baut, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke dalam sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer dimuat ke dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Sekian penyampaian materi dari saya tentang memori. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Thank you.